Identifikasi atau ciri-ciri orang toksik atau toxic people. Sebagian orang pasti tidak asing dengan sebutan toxic people. Toxic adalah istilah untuk seseorang yang memiliki sifat beracun atau pribadi yang suka merugikan dan menyusahkan, bahkan mencela orang lain, baik secara fisik maupun emosional. Seseorang dapat dianggap toksik apabila ia menebarkan sesuatu yang negatif ke lingkungan di sekitarnya. Tidak jarang toxic people ditemukan melalui media sosial, namun tidak dapat dipungkiri banyak pula terjadi dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Biasanya toxic people adalah orang yang sangat sulit merasakan sebuah kebahagiaan. Hidupnya selalu tidak pernah merasa puas, sering mengeluh dan selalu resah. Mungkin kamu pernah juga berada atau sedang berada dalam lingkungan yang penuh dengan toxic people. Toxic people biasanya suka bersikap egois dan hanya berteman untuk kepentingan kepribadiannya. Oleh sebab itu, kamu perlu mengetahui bagaimana ciri-ciri orang tersebut dan bagaimana cara menghindarinya. 1. Suka mengkritik orang lain tetapi tidak terima jika mendapat suatu kritikan. Sebuah kritikan memang dapat membangun orang lain agar menjadi pribadi yang lebih baik ya. Namun dalam mengkritik seseorang perlu adanya suatu etika yang baik agar tidak terlalu kasar dan berlebihan agar tidak melukai perasaan orang lain. Berilah kritik dan saran apabila dibutuhkan. Jangan lupa menggunakan bahasa yang sopan dan halus. Apabila menemui seseorang yang suka mengkritik, tidak menggunakan etika yang baik, kemudian ia tidak terima jika dikritik kembali, maka orang tersebut termasuk ke dalam ciri-ciri toxic people. 2. Sering merendahkan atau meremehkan orang lain. Jika kamu mendapat kesuksesan atau keberhasilan, maka orang yang memiliki kepribadian toxic people akan selalu menyangkal dan membuat kamu merasa direndahkan atau diremehkan. Ketika ia mengetahui bahwa kamu berhasil dan mendapatkan suatu pencapaian atas usaha kamu, ia secara tidak langsung akan membanding-bandingkan secara negatif terhadap orang lain dengan cara menjatuhkan kamu sendiri. Bisa dibilang, ia tidak akan senang atas keberhasilan orang lain dan akan terus mencoba untuk merendahkan orang lain. Ia akan merasakan resah gelisah terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain dalam setiap perkara yang mungkin tidak mengenakan perasaannya, dan dia tidak akan mudah untuk mengenali kembali dan menghormati orang lain sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan selalu menyangkal akan sesuatu yang menurut dia yang tidak sesuai dengan kata hatinya. Segala hal penolakan-penolakan sesuatu terhadap kebaikan orang lain ataupun fakta-fakta yang terjadi di luar lingkungannya yang akan selalu dia sembunyikan dan dia sangkal. Nomor selanjutnya adalah toxic people tidak memiliki sikap empati. Toxic people tidak bisa mengerti dan tidak paham akan kondisi orang lain. Contohnya adalah ketika kamu sedang menceritakan sesuatu, mereka bukannya mendukung dan menghibur ataupun mengambil sisi positif, malah menghakimi dan menyalahkan kamu. Nomor selanjutnya yaitu gemar mengontrol atau memanipulasi orang lain. Hal yang paling tidak menyenangkan yang dilakukan oleh toxic people ialah selalu berusaha untuk mengontrol dan memanipulasi orang lain kepada orang lain. Mereka akan membuat orang lain melakukan apapun yang mereka inginkan ataupun terpengaruh dengan persuasif yang mereka utarakan. Mereka juga akan menggunakan orang lain untuk mencapai keinginan mereka. Mereka pun tidak ragu untuk berbohong dan mencari banyak alasan apabila kebohongannya terkuak. Toxic people bisa membuat kamu merasa memiliki hutang budi kepadanya. Mereka juga tidak bisa menyakiti perasaan kamu dengan dalih perbuatannya untuk menyelamatkan kamu. Perilaku toxic people ini hampir sama dengan perilaku psikopat. Jika mereka merasa berhasil atas yang mereka lakukan dengan cara manipulatif, maka selanjutnya mereka akan melakukan hal-hal yang lebih dalam lagi untuk mengontrol satu sama lain. Selanjutnya yaitu menimbulkan suasana negatif saat mood sedang tidak baik. Hal ini dapat terlihat ketika sedang berkumpul atau bertemu dengan orang lain. Kemudian datang seseorang dengan mood yang buruk.
orang tersebut menimbulkan suasana negatif yang diberikan kepada orang-orang di sekitarnya. Hal itu membuat teman-temannya yang lain atau orang lain menjadi segan untuk mendekatinya karena raut wajah dan gerak-geriknya yang bad mood, hingga membuat suasana menjadi tegang dan canggung. Toxic people ialah orang yang tidak bisa atau sulit untuk meminta maaf kepada orang lain meskipun mereka sudah jelas-jelas melakukan kesalahan, atau mereka gemar sekali minta maaf dengan tanda petik akan tujuan sesuatu. Mereka akan menganggap kesalahan yang mereka perbuat itu disebabkan oleh orang lain dan bukan oleh dirinya sendiri. Dalam beberapa kasus, mereka mencoba untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain, namun siapa sangka bahwa sebenarnya mereka memiliki tujuan tertentu demi kepentingannya sendiri. Mereka akan berusaha mendapatkan simpati yang sebesar-besarnya dan perhatian dengan cara berpura-pura sebagai korban, playing victim. Merasa paling benar adalah perasaan bahwa dirinya merasa paling benar dan paling hebat. Sifat ini biasanya muncul dari orang-orang berkepribadian toksik. Seringkali mengira semua akan berantakan dan berjalan tidak baik jika tidak ada dirinya. Berkepribadian menghasut adalah dengan secara tidak sengaja melekat pada dirinya. Hasut adalah membangkitkan hati orang supaya marah, melawan, memberontak, dan sebagainya. Dalam konteks ini, biasanya toxic people gemar menghasut satu sama lain, menceritakan keburukan orang lain, kemudian teman kamu terusik dan menjadi marah atas apa yang kamu sampaikan, maka tanpa sengaja kamu telah menjadi seorang yang menghasut. Terobsesi terhadap diri sendiri, selalu dan suka menyombongkan diri sendiri, senang merendahkan orang lain, selalu cari perhatian dan tidak suka disaingi oleh orang lain, hingga cemburu berat atas kesenangan orang lain. Jika memiliki hubungan dengan seseorang, maka dia akan terlalu posesif. Kita akan merasa terkekang dan tidak nyaman dengan kepribadian orang tersebut. Lalu, apakah orang egois lebih sering dianggap sebagai toxic people karena sifatnya yang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain? Ya, dia lebih sering dianggap sebagai orang egois dan seringkali tidak mempertimbangkan perasaan orang lain dan hanya fokus pada apa yang mereka inginkan. Lalu ada pertanyaan, mana yang lebih toksik? Orang egois atau orang munafik? Kita sering ada pertanyaan seperti itu dalam kehidupan kita sehari apabila kita menghadapi orang-orang yang demikian. Menurut saya, baik orang egois maupun orang munafik sama-sama dapat menjadi toxic people, tergantung pada tingkat keparahan dan dampak yang ditimbulkannya. Secara umum, orang egois lebih sering dianggap toxic people karena sifatnya yang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Orang egois sering tidak mempertimbangkan perasaan orang lain dan hanya fokus pada apa yang mereka inginkan saja. Hal ini dapat menyebabkan konflik, pertengkaran, dan bahkan perselisihan dalam hubungan satu dengan yang lainnya. Tetapi perlu diingat, orang munafik itu adalah orang yang sejahat-jahatnya manusia abu-abu yang tidak jelas warna asli kepribadiannya. Perkataan dan perbuatannya, perkataan dan perasaannya saling berlawanan arah. Bagi orang muslim, neraka jahanam terbagi menjadi 3 tingkatan. Lokasi manusia munafik ini ada pada kerak paling dasar di dalam neraka, artinya berada di tempat yang lebih dalam dan segelap-gelapnya tempat tersebut daripada tempat golongan Fir'aun dan kawan-kawannya. Tentu Anda sudah mengerti, bukan? Nah, kita juga ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana cara menghadapi orang egois? Ataupun cara kita menghadapi toxic people? Sebenarnya ada beberapa tipe orang. Ada yang terlihat egois tetapi sebenarnya bukan egois, melainkan cenderung superior. Baiknya kita lihat dulu tujuan orang tersebut kepada kita. Ketika kita memaksakan kehendak, Anda lihat terlebih dahulu maksud dari kehendaknya. Hanya untuk kepentingannya atau juga untuk kebaikan Anda? Jika hanya untuk kepentingannya, meski orang dekat sekalipun, mulailah berani berkata tidak, karena hidup Anda adalah rancangan Anda. Siapkan alasan yang masuk akal dan tidak melukai perasaan satu sama lain.
Secara umum boleh dibilang orang yang toksik adalah orang yang membuatmu merasakan ketegangan yang terus-menerus secara kontinu di sekitar mereka tanpa alasan atau sesuatu yang jelas. Dan antara lain mereka biasanya memiliki kebutuhan untuk mengendalikan orang lain. Egois menurut kita adalah turunan dari insting mempertahankan diri. Demi mempertahankan diri tentunya manusia akan mengerahkan segala upaya demi memenuhinya. Dalam prosesnya seringkali berhaluan self-center dan tidak menghiraukan pihak lain selain dirinya sendiri. Orang yang terus-menerus egois mungkin menemukan diri mereka terisolasi karena orang lain enggan berinteraksi dengan mereka. Isolasi sosial dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional mereka sendiri. Rasa bersalah dan penyesalan. Meski tidak selalu terlihat jelas, orang yang egois mungkin mengalami rasa bersalah dan penyesalan atas tindakan mereka itu, terutama jika mereka sadar bahwa sikap mereka telah menyakiti hati orang lain. Terkadang kita harus bisa memetakan perbedaan antara munafik dan egois. Kalau orang munafik itu biasanya berusaha menyenangkan hati orang lain, di depan kelihatan sangat baik dan sopan tetapi di belakang menikam, sedangkan egois itu terang-terangan bersikap tidak suka dan tidak setuju terhadap orang lain. Terkadang kita melihat sifat-sifat tersebut sudah ada dalam dan melekat di dalam diri kita sejak lahir. Orang-orang tersebut mempunyai karakteristik bawaan atau turunan yang sudah terlihat dari bawaan dari sejak kecil hingga dewasa. Ataupun bisa dikatakan degradasi karakteristik personalisasi seseorang dari perubahan di tingkat yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah.